Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, saya akan melanjutkan topik pada pekan ke-6. Kita ketahui bahwa pada mulai pekan ke-5, sebenarnya mulai pekan ke-4 sebelumnya, kita sudah masuk ke dalam topik problem solving, di mana pada pertemuan ke-5 kita pada pertemuan keempat kita membahas bagaimana kita mengenali suatu persoalan. Maka dari itu topik pada kuliah pada pekan keempat waktu itu adalah defining the problem. Jadi bagaimana kita mendefinisikan masalah. Di situ kita ingat bahwa dalam mendefinisikan masalah, hal yang Anda perlu ketahui adalah melihat struktur dari persoalan. Itu pertama adalah goal dari persoalan ini apa. Kemudian kedua, apa batasan-batasan yang ada di dalam persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah data atau informasi apa yang bisa kita baca atau bisa kenali dari persoalan tersebut. Jadi kita mengenali persoalan melalui topik yaitu defining the problem. Kemudian pada pertemuan kelima kita lanjutkan dengan apa yang dimaksud sebagai salah satu dari 4 pondasi computational thinking, yaitu dekomposisi. Di mana dekomposisi itu adalah tujuannya supaya kita bisa mendapatkan solusi dari suatu persoalan yang kompleks atau suatu persoalan yang besar. Yaitu dengan cara apa? Yaitu melakukan proses dekomposisi, yaitu mendapatkan ide dari suatu persoalan dan memecah persoalan tersebut atau problem tersebut menjadi sub-sub problem yang lebih kecil. Kenapa demikian? Karena kita sudah memahami bahwa apabila kita menghadapi suatu persoalan yang ukurannya lebih kecil, itu akan lebih mudah mendapatkan solusinya. Sehingga kita lakukan proses dekomposisi, kita pecah problem tersebut menjadi problem-problem yang sub-problem yang lebih kecil. Kemudian masing-masing sub-problem itu kita cari solusinya masing-masing. Kemudian setelah itu kita gabungkan setiap sub-solution itu menjadi sebuah solusi dari persoalan besarnya atau menjadi overall solution. Sehingga proses yang terakhir itu kita namakan sebagai komposisi atau compose to. Itu yang kita bahas pada pertemuan kelima. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan yaitu abstraction atau abstraksi. Jadi kalau di dalam slide ini kita lihat bahwa kata kunci dalam abstraction itu adalah focus on what's important. Artinya kita itu harus fokus kepada hal-hal yang penting dari suatu persoalan. Ya, kita jangan terpancing kepada hal-hal yang sebenarnya tidak penting atau malah mengganggu dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, di dalam gambar yang ada dalam slide itu ada gambar kotak ya, gambar dus kotak atau box ya, gambar box. Kemudian yang ada tanda panah menjadi gambar segi 4. Jadi sebenarnya yang penting dari sebuah box ini adalah segi 4-nya. Di mana ada berapa banyak segi 4? Ada 6 segi 4 yang kita susun menjadi sebuah box. Jadi fokus kita adalah kepada segi 4-nya. Karena untuk mendapatkan solusi dari suatu box, itu akan bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan solusi dari kotak tersebut. Itu kira-kira ilustrasi atau gambar yang tercantum dalam slide tersebut. Nah, oleh karena itu, kita lihat, apa itu abstraksi? Jadi tadi adalah focus on what's important. Bagaimana kita caranya untuk melakukan fokus kepada hal-hal yang penting? Itu adalah yang sering kita lakukan, itu adalah identify and focus on the important detail. Jadi kita itu harus mengenali struktur, kemudian kita mengidentifikasi. Kita mengidentifikasi dan fokus kepada detail yang penting. Oleh karena itu pada saat kita mengenali ada sebuah problem tentang tentang
menentukan jumlah karyawan pada tahun ke-15 pada persoalan sebelumnya, itu banyak ceritanya. Misalkan ada 2 orang alumni G6, kemudian membentuk sebuah startup, itu kan sebenarnya cerita atau ilustrasi. Nah, apakah kita fokus ke sana? Enggak. Karena apa? Karena memang goalnya adalah mendapatkan jumlah karyawan yang sebanyak 16 itu. Oleh karena itu, fokus kita bukan kepada siapa orangnya, siapa CEO dan siapa CTO-nya. Kita juga nggak perlu memperhatikan apa nama startup-nya, tapi kita melihat struktur yang penting. Jadi yang tadi itu, nama CEO, nama CTO-nya, kemudian nama startup-nya, itu menjadi tidak penting, itu kita tinggalkan saja. Oleh karena itu di dalam kalimat ketiga di sini dituliskan bahwa focusing on the important details and leaving out irrelevant distraction. Jadi kita anggap bahwa informasi yang tidak relevan dengan persoalan itu kita hilangkan atau kita buang saja. Jadi artinya sebenarnya bukan membuang, tapi kita beri prioritas paling rendah. Oleh karena itu kenapa ini dianggap sebagai distraction atau pengganggu? Kalau kita fokus ke sana, maka nanti dalam mendapatkan solusi kita menjadi terganggu. Oleh karena itu, di sini saya tuliskan bahwa abstraksi itu bukan membuang bagian yang tidak penting. Semua cerita itu penting untuk memberikan apa? Untuk memberikan pemahaman kita terhadap suatu persoalan. Jadi kita definisikan persoalan itu dari hal-hal cerita yang ada. Nah, sekarang apakah nanti kita fokus kepada cerita tersebut? Nama orangnya, nama startupnya? Enggak. Kita fokus kepada persoalan sebenarnya apa? Oh, persoalan sebenarnya adalah mendapatkan jumlah karyawan pada tahun ke-15. Maka dari fokus kita adalah kita cari informasi yang terkait dengan banyaknya karyawan. Jadi abstraksi itu bukan membuang bagian yang penting, itu kita berikan prioritas rendah. Jadi memberikan prioritas paling rendah untuk diperhatikan pada bagian tersebut. Jadi itu kita letakkan di bagian yang paling bawah atau tersembunyi juga nggak apa-apa. Tapi yang kita catat dalam formulasi masalah itu adalah hal-hal yang sangat penting. Itu yang kita sebut sebagai abstraksi. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang sekarang, ini ada beberapa tumpukan yang kiri dan yang kanan. Maka kalau kita lihat di sini, itu adalah ternyata informasi yang penting ini adalah masalah segitiga. Jadi segitiga itu disusun sedemikian membentuk yang kiri atau membentuk yang kanan. Kedua-duanya itu fokus penting kita itu adalah kepada gambar segitiga ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa sampai mendapatkan abstraksi itu? Jadi kalau ada suatu persoalan, apakah langsung kita, misalnya tadi itu, contoh yang kasus yang jumlah karyawan untuk membuat startup itu, masalah jumlah karyawan pada tahun ke-15 tadi. Bagaimana saya bisa nanti mendapatkan atau fokus kepada informasi yang detail, itu caranya gimana? Nggak mungkin saya langsung baca pada kalimat itu kan. Pada kalimat tentang karyawan, pasti saya baca semuanya dulu. Saya baca ceritanya. Jadi nggak mungkin orang itu langsung menuju ke detail fokusnya atau detail informasi yang kita nanti anggap penting. Enggak. Jadi kita semacam melakukan scanning gitu ya. Seluruh informasi kita cerna. Di situ kita perlu berpikir kritis untuk mendapatkan informasi penting apa sih yang terkandung dalam persoalan tersebut. Jadi itu kira-kira makna dari abstraksi itu. Jadi langkahnya pertama itu. Oleh karena itu, pendekatan yang kita lakukan di dalam melakukan suatu abstraksi terhadap persoalan, itu saya bisa ambil dari adanya sebuah ungkapan yang sudah umum. Apa itu? Ini yang sering diutarakan dalam aspek manajemen ya. Kalau melihat suatu persoalan, di dalam manajemen, misalnya kita ada di kantor, ada suatu persoalan, maka melihat persoalan itu jangan langsung fokus kepada gejalanya, itu jangan. Kita udah paham pada pertemuan sebelumnya bahwa kita jangan fokus pada gejala atau kepada simptom, tapi kita fokus pada persoalan.
dan juga lebih lanjut kepada akar persoalan. Oleh karena itu, ungkapan ini mungkin sangat bermanfaat, yaitu losing sight of the forest for the trees. Artinya apa? Kalau kita ada di hutan, di tengah hutan, kemudian kita berdiri melihat pohon, maka pandangan kita terhadap hutan keseluruhan itu akan hilang. Karena apa? Karena kita langsung fokus kepada pohon tertentu. Ini bisa kita terima ungkapan ini sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau Anda tiba-tiba ada di dalam hutan, maka Anda itu nggak akan tahu hutan itu secara keseluruhan. Karena apa? Karena yang Anda lihat itu hanya pohon di sekeliling Anda saja. Hanya pohon di sekeliling Anda saja. Sehingga ide dari ungkapan losing sight of the forest for the trees ini adalah ketika kita terlalu dekat dengan sesuatu, kita dapat terperosok dalam detail dan mengalami kesulitan untuk fokus mendapatkan gambaran dari sesuatu yang sebenarnya. Jadi, artinya bagaimana, Pak? Artinya adalah kalau Anda ingin mengenali hutan, ya jangan ada di tengah hutan kemudian kita lihat pohon, jangan. Maka Anda itu harus melihat hutan keseluruhan. Bagaimana cara melihat hutan keseluruhan? Oleh karena itu, kadang kita menggunakan prinsip apa yang disebut sebagai helicopter view. Jadi kalau ada persoalan, itu kita gunakan prinsip helicopter view. Helicopter view itu apa? Ini analogi saja. Jadi kalau kita misalkan melihat hutan, ya pasti kita harus naik helikopter, naik menuju ke atas, baru kita lihat, oh ternyata hutan ini kebanyakan pohonnya ini, berada di suatu tempat ini. Kemudian kalau ada longsor, itu karena penyebabnya adalah sungai yang ada di atas sana. Atau mungkin curahan hujannya terlalu tinggi, atau struktur tanahnya tertentu. Jadi dengan helikopter view kita melihat, oh ternyata struktur dari persoalan ini, itu ternyata ini. Jadi sama halnya kalau misalkan kita ada di suatu lembaga atau kantor, kemudian ada persoalan. Maka dari itu persoalan jangan dilihat langsung, kita lihat dulu. Menggunakan prinsip helikopter view. Artinya apa? Kita lihat secara keseluruhan di dalam kantor ini. Ada apa sih? Kenapa sih kok muncul problem tersebut? Jangan-jangan problem itu hanya gejala atau simptom. Persoalan yang sebenarnya bukan ini. Ini sangat bermanfaat dan ini banyak terjadi dalam suatu lingkungan kita. Contohnya misalkan Anda berada di suatu, katakanlah di RT ya, Anda di lingkungan RT sana. Kemudian Anda melihat, ini kok anak-anak kecil ini kok banyak yang misalkan terjadi, kok banyak kulitnya terganggu, gatal-gatal semua. Ini kenapa ya? Nah, kalau Anda tanya satu persatu, itu mungkin nggak akan ada jawaban. Nggak akan ada jawaban. Tapi kemudian Anda gunakan prinsip helikopter view. Anda lihat secara keseluruhan. Lokasi RT ini ada di mana sih? Oh, ternyata di ujung sana itu ada pabrik yang mengeluarkan limbah, di mana limbah airnya itu sangat terkontaminasi, sehingga kalau itu tersentuh oleh tangan anak-anak, di mana, Anda lihat, ternyata anak-anak itu seringnya main di sungai itu. Jadi Anda bisa lihat kan, sebenarnya problemnya adalah karena airnya terkontaminasi, di mana di sekitar RT situ, itu ada aliran sungai, dan banyak anak-anak bermain di sana. Anda cek dengan menggunakan lab, airnya, dan segala macam, ternyata disimpulkan, ini penyebabnya. Jadi kenapa anak-anak itu kulitnya gatal-gatal semua? Karena memang lingkungan di sana, air tempat di mana anak-anak itu bermain, itu terkontaminasi oleh limbah pabrik yang ada di atas dari wilayah itu. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini apa? Ya Anda selesaikan dengan pabrik itu untuk tidak membuang limbah sembarangan, kan gitu. Atau kita sarankan untuk mengolah limbah dulu sebelum dibuang ke sungai, kan gitu.
Itu yang disebut sebagai helicopter view. Jadi kalau ada persoalan tadi, misalnya contoh yang pertama, yaitu tentang jumlah karyawan tadi dari sebuah startup, maka untuk mendapatkan struktur dari persoalan ini, kita baca semua. Dan yang namanya baca semua itu harus sabar. Membaca itu adalah bukan mengeja, sekali lagi. Membaca itu adalah memahami makna dari persoalan tersebut. Jadi jangan mengeja, membaca kalimat, tapi nggak masuk ke sini gitu. Kita tidak bisa menangkap apa sih sebenarnya makna dari persoalan itu. Jadi itu adalah pendekatan yang biasa dilakukan di dalam abstraksi terhadap sebuah problem. Jadi strategi dalam melakukan sebuah abstraksi atau pertama kan mengenali struktur, kemudian apakah perlu dekomposisi dan segala macam. Tapi intinya adalah dalam melakukan abstraksi, yaitu kita fokus kepada hal-hal yang penting dan memberi prioritas rendah kepada hal-hal yang kita anggap tidak penting. Maka yang pertama kita gunakan prinsip helicopter view. Jadi lihat persoalan secara umum. Lihat persoalan secara umum. Kemudian dalam melihat persoalan umum, ini strategi ini bukan berarti berurutan satu persatu, series gitu ya, bukan. Anda bisa lakukan paralel. Pada saat kita membaca persoalan secara utuh atau melihat persoalan itu secara umum, Anda sekaligus mendapatkan struktur dari persoalan itu. Ya, mendapatkan strukturnya, goalnya apa, batasannya apa, data yang ada apa, dan sebagainya. Kemudian dari struktur itu, kita beri prioritas pada setiap struktur persoalan itu. Mana yang prioritasnya tinggi, mana yang prioritasnya rendah. Prioritas tinggi itu kita berikan kepada struktur yang kita anggap paling penting. Sedangkan prioritas yang rendah itu untuk struktur yang kita anggap tidak penting. Setelah tahu itu, maka yang terakhir adalah kita memodelkan persoalan yang kompleks itu ke dalam bentuk sederhana. Anda di sini bisa melakukan dekomposisi, atau dekomposisinya dilakukan duluan, kemudian kita lakukan abstraksi. Yang penting adalah kita modelkan persoalan itu yang kompleks itu menjadi bentuk sederhana, sehingga yang mudah kita dapatkan solusinya. Yang namanya memodelkan itu bukan berarti model secara matematis semua, bukan. Tapi bisa berupa skematis, bisa berupa diagram, hubungan sebab akibat, dan metode-metode lainnya yang itu nanti akan Anda pelajari pada mata kuliah yang sifatnya manajemen. Sebagai contoh, yang jumlah karyawan itu kita modelkan secara matematis. Misalkan F0 sama dengan 10, F1 sama dengan 15, kemudian Fn sama dengan 2 kali Fn kurang 1 dikurangi Fn minus 2, dan seterusnya. Itu adalah memodelkan secara menggunakan notasi-notasi matematis. Tapi Anda juga bisa sih menggunakan skema-skema yang lain, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Jadi itu kira-kira strategi di dalam suatu proses abstraksi. Nah, hal lain yang perlu Anda perhatikan bahwa setiap problem itu sering memiliki abstraksi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Ini yang sering saya gambarkan. Jadi kalau Anda misalkan akan berangkat naik kereta api dari stasiun Gambir, Jakarta, menuju Semarang, itu maka beda dengan proses abstraksinya, itu beda dibandingkan dengan kalau Anda menjemput teman yang berangkat dari Surabaya di stasiun Gambir. Itu beda. Abstraksinya beda. Strukturnya pun juga mungkin beda. Jadi kalau kita berangkat naik kereta api dari Jakarta Gambir menuju Semarang, maka struktur stasiun kereta itu yang kita lihat itu pertama adalah pintu keberangkatan yang pasti. Itu struktur pertama. Walaupun di sana ada
pintu kedatangan, maka itu saya anggap sebagai apa? Sebagai struktur yang saya anggap tidak penting. Kenapa? Yang saya pentingkan itu sekarang adalah pintu keberangkatan. Kenapa? Karena saya mau berangkat. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Loket tempat mendapatkan tiket. Ya enggak? Kalau saya menjemput teman yang dari Surabaya yang sedang naik kereta di stasiun Gambir, maka walaupun di situ ada loket, nggak saya perhatikan. Kenapa? Goal saya bukan mau naik kereta. Goal saya itu jemput teman. Jadi struktur loket tempat tiketing itu saya beri prioritas rendah. Bahkan saya nggak pernah saya perhatikan sama sekali. Kemudian berikutnya, kalau kita mau berangkat naik kereta, pasti peron kan? Peron tempat menunggu kereta untuk berangkat. Kalau kita jemput, malah nggak kepikiran masuk peron, bahkan nggak boleh. Jadi itu struktur yang tidak ada di dalam proses menjemput teman di stasiun Gambir. Kan gitu. Jadi sekali lagi, setiap problem itu walaupun objeknya sama, tapi kalau goalnya beda, atau fungsi kita berbeda, maka proses abstraksinya pun juga beda. Bahkan defining the problemnya pun beda. Dekomposisi yang kita lakukan mungkin juga beda. Jadi sangat tergantung dari apa sih, bagaimana sih persoalan ini sebenarnya. Dan sekali lagi kita harus ingat bahwa AADB itu nggak selalu urutan gitu ya. Kadang-kadang yang mana, kadang-kadang yang mana, itu mungkin sudah pernah saya sampaikan. Dan akan lebih jelas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, contoh abstraksi ini banyak digunakan di berbagai bidang. Sebagai contoh nanti kalau Anda sebagai mahasiswa, pasti tujuan akhirnya adalah lulus dari kampus ini, di mana kampus ini untuk program sarjana itu adalah sering menulis karya ilmiah. Apakah itu skripsi, apakah itu menulis artikel di jurnal, dan sebagainya. Maka salah satu struktur dari sebuah karya ilmiah itu biasanya di samping judul ya, ada judulnya, ada yang namanya abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya Anda melakukan abstraksi. Apa sih poin-poin penting dari artikel yang Anda tulis? Itu dituliskannya di abstrak. Dan ini tidak gampang. Umumnya Anda lihat, abstrak sebuah tulisan itu biasanya isinya hanya mungkin setengah halaman kurang. Nggak pernah satu halaman penuh isinya itu adalah abstrak. Nggak. Biasanya hanya setengah halaman kurang bahkan. Ya. Tapi dengan orang membaca abstrak itu sudah tahu sebenarnya skripsi ini atau tulisan ini tentang apa. Jadi menulis abstrak itu salah satu contoh dari proses abstraksi. Kemudian di bidang statistika, kalau nanti Anda belajar metode statistika gitu ya, Anda itu akan diberikan data. Kemudian data itu Anda olah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fenomena dari suatu objek yang direpresentasikan oleh data tersebut. Misalnya kalau data itu, misalnya Anda diberi data tentang produksi jagung per hektar di setiap wilayah. Di sini sekian, di situ sekian, di situ sekian, di situ sekian. Kemudian Anda olah. Nah, biasanya Anda ngolah itu secara deskriptif biasanya. Anda cari rata-ratanya. Setelah rata-ratanya ketemu, oh ternyata produksi jagung di semua wilayah itu adalah rata-ratanya sekian. Jadi, rata-rata itu kan sebenarnya hasil dari abstraksi terhadap data. Artinya dengan hanya satu nilai itu, Anda bisa banyak bercerita tentang tentang fenomena data itu. Apalagi kalau ditambah dengan ragam, standar deviasi, atau ukuran-ukuran statistik yang lain, median misalkan. Maka itu adalah untuk merepresentasikan bagaimana fenomena data keseluruhan.
Jadi itu makanya banyak disebut sebagai meringkas data. Jadi menganalisis data itu merupakan salah satu bentuk proses melakukan abstraksi terhadap data. Di bidang sosial misalkan, bagaimana Anda mendapatkan solusi untuk sebuah problem. Tadi yang saya ceritakan, yang pernah saya ceritakan, misalkan mengangkat masyarakat suatu daerah pesisir dari kemiskinan. Pasti kan Anda melakukan abstraksi. Anda helikopter view dulu, apa sih ini problemnya sebenarnya gitu. Dari situ Anda lihat strukturnya, apa sih yang mempengaruhi persoalan ini muncul. Oh, pekerjaannya, lapangan pendidikannya, lapangan pekerjaan, level pendidikan dan segala macam itu Anda lihat kemudian produktivitas lahannya dan segala macam. Maka dari semua struktur itu Anda lakukan proses pengolahan. Anda lakukan proses pengolahan sehingga dari pengolahan itu, dari abstraksi itu Anda bisa mendapatkan kesimpulan bahwa apa sih yang harus dilakukan untuk mengangkat masyarakat suatu daerah pesisir dari kemiskinan. Di bidang karya sastra atau seni dan segala macam, Anda bisa misalkan menciptakan alat untuk mendeteksi ada tidaknya plagiarisme dari suatu lagu. Itu kan berarti kalau membandingkan lagu, Anda itu kan pasti melihat struktur lagu itu, nadanya bagaimana setiap bagian. Kemudian Anda bandingkan dengan lagu yang lain. Dari satu lagu dengan lagu yang lain, Anda ambil penciri dari lagu itu tuh apa? Dibandingkan dengan penciri dari lagu lain. Kalau ternyata banyak yang mirip, Anda bisa menyimpulkan, oh ini adalah terjadi plagiarisme. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain mungkin nanti bisa kita, kalau ada waktu bisa kita diskusikan di kuliah berikutnya. Nah, di sini saya berikan dua ilustrasi. Yang pertama adalah kita sering menggunakan Google Map untuk menjadi petunjuk dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh di sini, saya akan berangkat menuju kampus Dermaga dari stasiun kereta KRL di Kota Bogor. Jadi pasti melakukan abstraksi. Nah, apa yang harus dilakukan dalam abstraksi ini? Ya, tentunya fokus pada hal yang penting. Jadi yang pertama saya pasti lihat di mana kampus IPB dan di mana posisi saya berada sekarang. Itu dari stasiun kereta dan yang tanda merah itu adalah kampus IPB. Jadi ini yang penting. Untuk apa? Untuk kita melakukan proses abstraksi. Ya. Jadi kita lihat bahwa pertama, saya fokus kepada tempat tujuan saya, yaitu kampus IPB dan ini di sini. Kemudian yang kedua adalah tempat saya berasal, yaitu stasiun Bogor, stasiun kereta Bogor. Nah, kemudian fokus berikutnya kepada hal penting itu adalah jalan yang dilambangkan dengan warna agak berbeda. Di sini Anda lihat jalan-jalan semuanya ada yang warna kuning, ada yang warna abu-abu, dan ada yang warna biru, dan sebagainya. Maka, fokus saya berikutnya itu adalah kepada jalan yang berwarna biru ini, yang tebal ini. Jadi ini, yang ini. Ini yang saya lihat. Ternyata di sini ada jalan lain, yang gambar putih. Itu adalah saya beri prioritas paling rendah. Saya nggak memperhatikan itu. Kemudian di sini ada KFC misalnya. Saya nggak perlu ini, nggak saya perhatikan ini. Nggak saya perhatikan. Jadi saya hanya fokus pada itu aja. Kemudian fokus berikutnya saya lihat, oh ternyata ada jalan alternatif. Jalan alternatif itu apa? Di sini. Oh ternyata ada jalan alternatif, yaitu di sini ada jalan Cilendek dan sebagainya. Ini jalan alternatif. Pada jalan alternatif ini, saya nggak perhatikan, kecuali kalau saya punya goal yang lain. Punya goal lain. Jadi itu
melakukan abstraksi. Kemudian di sini ada ayam bakar nasi liwet Handayani. Saya nggak perhatikan. Karena saya hanya fokus, saya akan membawa kendaraan dari KRL, Bogor menuju kampus IPB, dan saya harus tiba dengan waktu yang sesingkat-singkat. Itu beda halnya apabila saya akan pergi dari KRL Bogor menuju kampus IPB, kemudian saya belum sarapan. Ini misalnya pagi-pagi belum sarapan. Maka fokus kita itu di samping kepada jalan ini, itu fokus kepada ada restoran apa ya di situ ya. Oh ternyata ada KFC, yang tadinya KFC itu nggak saya perhatikan, sekarang menjadi hal yang saya beri prioritas lumayan tinggi. Kemudian di sini ayam bakar nasi liwet Handayani, itu saya juga perhatikan. Kenapa? Karena saya akan nanti goalnya di samping masuk kampus IPB, saya itu sudah tidak lapar, artinya saya sudah makan. Jadi apakah saya mau mampir ke ayam bakar nasi liwet Handayani, ataukah saya akan mampir ke KFC? Itu hal yang lain lagi. Ya. Jadi kira-kira dalam sebuah persoalan, itu kita selalu dihadapkan pada proses abstraksi yang berbeda. Tergantung goalnya, tergantung yang melakukan, dan dia mau apa. Gitu ya. Itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus kedua. Di sini ada semacam cerita. Nah, untuk mendapatkan ini, untuk melakukan proses abstraksi ini, pasti kan Anda baca secara keseluruhan. Jadi Anda lakukan proses helicopter view. Anda pahami persoalan ini dengan membaca keseluruhan. Pada suatu pagi Anda akan pergi kampus dari tempat kos menggunakan sepeda motor seperti biasa. Tiba-tiba sepeda motor Anda tersebut tidak bisa di-start. Apa yang akan Anda lakukan? Anda harus menggunakan sepeda motor karena waktu terbatas dan tidak cukup uang untuk memesan jasa ojek, serta tidak ada rekan yang bisa ditumpangi, juga jauh dari bengkel. Solusinya gimana? Pasti sebelum mendapatkan solusi itu, kita lakukan defining the problem dulu. Ini ngapain sih? Gitu. Pasti goalnya adalah saya harus pergi ke kampus, naik sepeda motor. Itu goalnya. Dan itu bisa menjadi batasan, jadi harus naik sepeda motor. Kenapa saya simpulkan harus naik sepeda motor? Karena cerita yang ada dari helicopter view tadi, saya dapatkan beberapa batasan. Ya, pada batasan. Batasannya apa? Ini. Tertulis di sini. Anda harus menggunakan sepeda motor. Itu batasannya. Jadi kadang-kadang solusinya, mungkin Anda solusinya gitu. Ya udah, saya nggak pergi ke kampus. Gimana orang goalnya harus pergi ke kampus? Kemudian ada lagi menjawab goalnya, menjawab solusinya adalah saya naik Grab Pak, atau saya naik angkot. Jadi maaf, bukan Grab, saya mau naik angkot Pak. Ya tidak bisa, karena Anda harus pakai sepeda motor karena waktunya cepat. Saya pesen ojek Pak, nggak bisa, karena di sini ada batasan, tidak cukup uang untuk memesan jasa Gojek. Kemudian ada jawab solusinya. Solusinya numpang teman Pak, atau manggil teman, nggak bisa. Karena di sini ada batasan, tidak ada rekan yang bisa ditumpangi. Ini semua adalah Anda melakukan proses abstraksi dengan menentukan struktur-struktur yang sangat penting. Jadi kalau Anda solusinya juga misalkan, saya mampir bengkel dulu Pak. Nggak bisa, karena ini jauh dari bengkel. Ya. Jadi itu, kenapa proses abstraksi itu penting. Jadi mulai defining the problem, kemudian melakukan abstraksi, itu dua hal yang sangat berkaitan dan itu sangat penting. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah solusi yang kita berikan itu adalah optimal. Optimal itu memang benar-benar menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Jadi ini harus Anda lakukan. Nanti bagaimana solusinya itu bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan berikutnya, ini ada beberapa contoh kasus yang mungkin nanti akan kita bahas di dalam kuliah. Jadi ada problem 1 yaitu robot Candy,
Kemudian problem 2, botani bakery. Dan problem ketiga adalah jarak angka. Ini adalah problem-problem yang nanti akan kita bahas pada saat kuliah secara daring. Saya kira demikian materi kuliah tentang abstraksi ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kuliah daring yang akan datang. Terima kasih.